Hari ini kita kedatangan tamu spesial di podcast Cuan Talk, di mana kita kedatangan salah satu anak muda dari Banyuwangi yang udah mencapai aset $1 juta. Nah, di episode kali ini kita bakalan belajar mengulik langkah-langkah apa dan blueprint apa yang beliau lakukan untuk mencapai aset tersebut. Please welcome Mas Andre Rizky, salam kenal. Salam kenal, terima kasih udah diundang dan datang lagi ke sini. Iya, ini first time juga kita ketemu, jadi Yes. tadi sempat ngobrol dikit-dikit. Betul. Thank you udah datang ke sini ya Mas ya. Jadi mungkin boleh dikenalin terlebih dahulu siapa sih Andre Rizky nih kepada audiens Cuan Terus nih. Oke, salam kenal, aku Andre Rizky. Mungkin teman-teman known as Andre Rizky Investasi ya. Nah, sebenarnya tadi udah yang dimention oleh Mas Andre sendiri bahwa ya memang udah nyampe segitu, tapi in the end of the day struggle di awalnya itu arah banget. Apalagi kita didoktrin ya, kalau anak muda kan pasti cenderung dianggap rendah ketika kita ngomongin di financial market gitu kan. Lu lebih tua, lu lebih cepet naiknya, lebih gampang aksesnya, lebih kaya lu. Ketika anak muda is nothing, kayak kalau lu nggak ada covering up dari ya either orang tua, akses ke kiri ke kanan nggak ada, dan lu starting from apa ya nyebutnya perintis kali ya. Perintis kerasa banget. Nah, di sini mungkin kita akan coba lihat lah ya langkah realistisnya sih. Karena aku di market tuh kurang suka dengan yang terlalu menjual, kayak menjual harapan. Come on man, itu udah lewat lah masanya. Teman-teman udah ngalamin cycle-cycle bearish sebelumnya, dan harusnya udah mulai kegambar ya seberapa tidak mudahnya untuk nyari duit di sini. Nah, mungkin kita akan coba bahas itu sih fokusnya. Jadi cukup menarik teman-teman, udah disenggol ya. Jadi Mas Rizky ini atau Mas Andre ini merupakan generasi perintis. Apalagi kita sama-sama di desa, di mana nggak banyak privilege yang bisa kita dapatkan untuk networking, kemudian untuk mendapatkan ilmu dan lain sebagainya. Jadi latar belakang apa sih yang melatar belakangi Mas Andre ini terjun di financial market? Karena kalau aku melihat Mas Andre Rizky ini nggak hanya di forex ya, tapi multi asset class ya, kayak mulai dari reksadana dan lain sebagainya gitu kan. Coba boleh dijelasin nggak? Oke, basically kita sebelum ngomongin ke yang tadi yang keren-keren ya kita nyebutnya, pasti orang-orang pas denger reksadana, crypto, forex itu kayak keren banget gitu. Dulu pasti kalian pernah kena yang namanya aplikasi penghasil uang. Aku yakin hampir semua orang di Indonesia kegiur. Yuk main aplikasi A. Ini nanti ketika lu klik, lu akan dapat uang dan lu dapat gitu. Nah, tapi gameplaynya pasti teman-teman lihat ini. Pertama kali masukin duit di situ, pasti bisa ditarik. Gameplaynya kayak gitu. Atau kita sebutnya Ponzi ya, terkenalnya. Nah, masukin duit kedua, tetap bisa ditarik. Otomatis mulai kebangun tuh. Wah, ini worth it ini. Bener-bener bisa dapat duit. Masukin lebih besar. Gak bisa, hilang. Nah, aku startingnya kayak gitu dulu. Jadi, seberapa buruknya ilmuku dulu, nah harusnya kita sama startingnya. Karena aku pernah kegiur kayak gituan. Aku nggak malu yang ngakuin ini, karena memang harusnya literasi Indonesia tuh serendah itu. Betul. Dan aku sadar itu. Mau akses ke pendidikan finance yang tinggi, butuh uang ya. Iya, butuh kayak uang. Butuh uang banget. Kayaknya nggak cocok deh orang-orang yang kayak kita ini untuk kesana. Kayak udah di apa ya? Udah ada jalurnya. Lu tuh bukan di sini gitu. Lu tuh jangan kesini kalau lu belum punya duit gitu. Nah, aku pengen nge-breakdown itu kayak enggak, lu bisa sebenarnya asal. Nanti kita coba asal ini ada step by stepnya jelas, yang jangan sampai kayak anak tangga kamu tuh langsung lompat gitu. Pasti terjun dari paling atas tadi terjun ke bawah. Jadi anak tangganya itu yang harus pelan-pelan dibahas. Makanya tadi ada reksadana, ada kripto, saham, baru ke yang lebih beresiko kayak forex, crypto futures itu kan dua arah. Nah, rata-rata orang tuh starting dari awal langsung pengen ke sana. Jadinya kayak orang-orang terlalu pengen cepet untuk naik, akhirnya lupa kalau ketika dia naik jarak dari atas ke bawahnya itu nggak diukur, kejatuhannya tuh seberapa dalam. Oke, ini menarik ya teman-teman, karena kita bisa tahu sendiri lah bahwasannya di era short term kayak gini banyak newbie atau traders pemula itu pengennya get rich quick ya. Jadi dia nge-skip beberapa proses, langsung pengen tradingnya di crypto, forex dan lain sebagainya. Padahal beliau untuk makan atau hidup aja belum tentu dapat gitu kan. Jadi mungkin latar belakang dari Mas Rizky sendiri tadi sempat ngobrol juga bahwasanya pertama kali pengen cari duit online itu kena aplikasi-aplikasi scam itu ya. Terus titik balik di situ bagaimana? Kok
ibarat kata kan udah nyemplung nih, habis duitnya. Apa yang dilakuin selanjutnya? Oke, pertanyaannya ini pasti kalian nggak temukan dimanapun ya. Karena kebanyakan orang ketika udah ngomongin kayak gituan ya udah hilang gitu ceritanya, storyline-nya. Nah, jadi gini, aku mau kasih disclaimer dulu ya bahwa ini kita berdua, aku mungkin lebih dikenalnya di forex, Mas Andri lebih kenalnya di kripto, dan kita dua-duanya setuju Pak ketika teman-teman masih nothing, kita sebutnya nothing ya, karena makan masih susah, masih nyari kehidupan masih menyusun, itu ini bukan solusi gitu. Nah, kalau kita balik lagi ke cerita tadi, gimana cara aku titik baliknya, itu sebenarnya nggak seinstan itu, susah. Dan aku selalu buka-bukaan ya, 100 juta pertama aku bukan dari market. Aku udah selalu buka-bukaan itu. Jadi, wah kalau kita ngomongin balik lagi ke aku zaman sekolah, aku tuh aku ambil kuliah tuh dari pagi sampai siang. Jadi aku pindah ke jadwal pagi semua. Jadi kelar di jam 2 siangan. Nah starting dari jam 2 sampai jam 12 malam itu aku kerja 3 kerjaan yang berbeda. Oh gitu ya. Tapi magang part time gitu ya, bukan full time gitu. Karena memang concernku adalah belum dituntut untuk menghasilkan uang. Yang aku tahu adalah anak muda senjatanya cuma 2. Kalau nggak tenaga ya waktu kan. Betul. Cuman itu doang yang kita punya. Betul. Ya udah habisin lah itu. Rata kanan di sana. Akhirnya dari jam 2 itu ke sore itu aku jadi marketing pendidikan, mungkin anak-anak kuliah sering ya kayak mempromosikan kampusnya. Nah itu aku dulu jadi kayak gituan, bantuin presentasi ke kelas-kelas gitu. Setelah itu kelar, dan itu keliling sekolah. Nggak cuma satu sekolah, jadi selama jam 2 siang sampai jam 6 sore itu keliling ke sekolah A, ke sekolah B, ke sekolah C, dan baru sadar kayak uang 100.000 itu ternyata sesusah itu dapatnya. Terus kayak kenapa gue buang-buang secara tidak sadar ke aplikasi-aplikasi ponzi-ponzian itu. Dan aku juga kerja, mungkin teman-teman yang jual beli online itu kan ada namanya Rekber dulu ya, rekening bersama di tengah-tengahnya. Nah itu aku juga jadi itu. Jadi aku dapat fee dari orang yang pakai jasaku untuk keamanannya gitu. Jadi biasanya dapat 20, dapat 30.000 tergantung gitu. Jadi nggak yang langsung kenceng gitu, nggak Pak, dari situ dulu. Jadi dari yang literally ngumpulin dulu 20.000, ngumpulin dulu 30.000. Wah oke. Dari situ aku mulai kebangun tuh untuk rasa ketidakmauan kehilangan uang dulu. Itu penting sebelum kalian terjun ke market. Mau pilih apapun bebas, mau reksadana, saham, kripto, forex. Yang penting satu, ada willingness untuk tidak mau kehilangan uang dulu. Sadar itu dulu. Ketika kamu udah starting dari situ, karena kebanyakan orang kan startingnya modal sekian bisa jadi berapa. Gua bisa dapat uang berapa, pasti itu startingnya. Nah aku dulu kayak gitu, gara-gara main ponzi itu. Akhirnya kesadar, oh startingnya itu jangan kayak gitu. Ya tetap meskipun aku punya otak kayak gitu, tetap aja begitu kenal, kan dulu aku pertama kali kenal Bitcoin kalau nggak salah tuh ada di channel YouTubeku, ada juga itu tutorialnya. Jadi aku literally journey-nya itu udah ada di YouTube. Jadi pas ketipu aplikasi penghasil uang itu juga aku share di situ. Jadi lihat aja itu seberapa cupunya dulu ilmu gua, karena aku mau lihat ya udah ini gua gitu. Bener-bener kamu tuh dari yang nothing tadi, yang bener-bener uangnya 20.000, 30.000 sekali kerja itu ternyata bisa ngumpulin untuk ya ke ranah sini. Nah dari situ pelan-pelan mulai kenal namanya Bitcoin. Bahkan dulu aku ngomong USDT yang di kripto, aku trading kan Mas. Seberapa cupunya tuh sampai sana gitu. Ibaratnya kayak ngapain lu trading USDT kalau orang kripto gitu kan. Ku analisa kayak garis apa gitu. Cuman aku mau ngeliat sejauh itu ya aku udah bertumbuh gitu. Teman-teman harus ngeliat kayak ternyata ada proses yang harus dilakukan. Gitu. Akhirnya pas Bitcoin itu masukin 100 kan 200.000 itu kan udah cukup banyak kalau menurut aku dulu ya. Kalau boleh tahu itu waktu tahun berapa tuh Mas? Kayaknya 2020 sama 2021. Itu pas cycle-nya overpower banget. Cycle kemarin langsung naik kenceng kan after COVID. Itu literally aku diemin. Terus pas cek lagi jadi 300, jadi 330, 350. Terus aku pikir, wah ini ada dunia baru yang aku gak tahu. Karena literally naruh duit bisa jadi duit yang hitungannya memang kecil karena duitnya kecil, tapi kan in percentage gede lumayan. Nah akhirnya itu udah bikin aku kayak aku akan meninggalkan semua kerjaan dan aku akan starting fokus di sini. Mulai ada pikiran kayak gitu. Tapi tetap nggak aku tinggalin karena memang belum ada uang.
Jadi cash flow seperti darah lah. Kalau kita belum dapat penghasilan yang cukup pasti, ya ngapain kita ambil resiko gitu ya. Oke, jadi menarik. Jadi titik poinnya adalah dari kerja dulu ya. Dari kerja, sampingan dan lain sebagainya. Ngumpulin 100 juta baru investasi, atau dalam proses mengumpulin itu udah mulai masuk ke Bitcoin kayak nyicil 100 ribuan atau gimana tuh tadi? Oke, dari awal yang pas ngumpulin 100 juta, aku memang disclaimer nggak dari market, tapi ke market. Jadi nggak dari market, it means muter duit yang besarnya bukan dari market, tetap dari kerjaan. Aku dulu jadi digital marketing juga di salah satu perusahaan dan magang ya. Dan itu harus jauh-jauh ke Kalimantan, ke Banjarmasin lebih tepatnya, untuk ambil kerjaan itu. Nah dari situ aku mulai kenal tuh. Ternyata naruh di reksadana itu cukup kita diemin, itu nambah sendiri. Terus di Bitcoin kalau kita fokus in spot market, itu tetap nambah mau berapapun harga yang kamu ambil gitu. Itu kan. Kalau Bitcoin tahun 2020 dulu ya. Kalau di hold sekarang udah berapa kali lipat. Literally kayak gitu. Jadi dari situ mulai ada ilmunya. Oh ternyata kita dapat duit ketika kita diemin di suatu tempat selain rekening, itu ada pertumbuhan di situ. Aku baru tahu itu. Nah, mulai ada duit berapa. Pokoknya dulu rumusku gaya hidup udah nggak usah aneh-aneh. Kecilin dulu sekecil-kecilnya. Nanti ada gap di antara apa yang kamu dapat sama apa yang kamu keluar. Gap itu tembakin ke market terus. Nah dulu aku belum berani tuh ke kayak kripto yang apa kita nggak tahu namanya apa. Terus ke forex market kita belum berani. Jadi aku taunya yang mana yang pasti nambah aja. Saham aja belum berani dulu aku. Yang pasti nambah. Akhirnya aku taunya Bitcoin sama reksadana. Bitcoin tapi kecil banget ya. Reksadana yang aku gedein. Gitu. Jadi dari situ ya udah aku mulai tahu kalau ada kalau tempat mau naruh duit yang aman tuh di sini. Kalau yang lebih beresiko tuh di sini, mulai ke kotak-kotak. Nah, dari situ mulai ke gambar. Oke, duit ini karena kebanyakan orang tuh kan pertama struggle-nya nyari uang kan. Ketika nyari uang aku yakin semua orang bisa lah untuk nyari uang. Cuman ada yang struggle, tapi harusnya bisa. Tapi untuk membuat uang berkembang itu jauh lebih struggle. Orang bisa dapat duit gede itu bisa, Pak. Pas suruh ngembangin duit ini, nah ini is different game, different level. Nah ini yang kita akan sedang coba dikerjain ya. Habis udah menggandakan duit, mempertahankannya jauh lebih susah lagi sekarang. Oke, menarik ya. Jadi prosesnya seperti itu. Jadi dari tahun 2020 ngumpulin 100 juta, 1 miliar pertama berarti dari market ya Mas ya? Kalau ada pertanyaan kayak gitu, aku nggak tahu ya teman-teman relate atau enggak. Itu dari 0 ke 10. Itu adalah level paling bangke banget. Paling susah. Paling direndahin kita Pak. Kayak lu siapa gitu ibaratnya. Kayak mau dapat sehari 100 ribu ternyata sesusah itu ya. Kayak sehari itu 20 ribu. Sebulan belum tentu dapat 1 juta. Kayak wah kapan gue nyampe di line 10 juta pertama gitu. Ternyata emang itu starting yang paling susahnya. Anggaplah 0,10 juta itu butuh berapa? 3 tahun lebih. 3-4 tahun lebih. Dari 10 ke 100 itu mulai ke mapping ada kerjaan tetap. Dari situ aku tinggal kalkulasi aja. 100 juta pertama aku let's say 3 tahun. Anggaplah tadi 10 juta itu kena di 4 tahunan. Itu karena benar-benar paling anjing banget Pak itu proses. Wah kemudian ini 3 tahun. Nah dari 100 ke 1M tidak sesusah itu. Iya. Gak tahu kenapa. Susah, cuman tidak sesusah yang 0 ke 10, 10 ke 100. 100 ke 1M tidak susah itu. 1M ke 10M kurang dari setahun. Kurang dari setahun. Karena mindset dari Bro Andre Rizky ini juga menarik kan. Jadi starting pointnya adalah kita dapat income udah pasti. Gaya hidup diturunin, ada gap penghasilan naik, itu ditembak ke market. Terus. Jadi itu yang menjadi leverage yang paling utama untuk dapetin capital gain yang paling cepat ya. Dari market. Itu market apa bro? Kayak crypto kah, forex atau yang lainnya? Yang paling besar. Dari 1M pertama tuh? 1M pertama tuh masih ada dari reksadana, jelas reksadananya masih ada, tapi tetap porsinya awalnya tuh mungkin reksadana 70%. Itu aku bisa kurangin ke 30 ke 20. Terus aku tembakin banking sih. Oh banking, BCA, BRI dan sebagainya. Iya, aku tembakin karena aku tahu cycling the market itu startnya dari banking. Apalagi banking waktu itu kan parah banget lah. Literally ancur-ancuran pas Covid itu kan. After Covid aku mulai kena dapat duit gitu. Dari situ udah aku tahu tembak-tembakin aja ke banking udah.
rugi pun banking pasti naik. Oke. Karena yieldnya yang naik kan. Betul. Kalau harganya turun yieldnya yang naik. Itu doang yang ada di otakku yang pasti-pasti dulu. Nah dari situ ternyata growth banking tuh wow gitu. Tapi jangan di-compare ke kripto ya. Yeah. Beda banget kalau dari segi in return. Mungkin banking tuh 40% tuh udah wow banget. Dalam kurun waktu let's say 2-3 tahun gitu. Nah dari situ udah aku tembakin banking, akhirnya mulai tuh bertumbuh. Mulai mempercepat proses. Harusnya kalau dari kerjaan tetap dari 100 ke 1 M, wah impossible sih. Kalau nggak ke market, bener-bener impossible. Lama ya. Oke. Jadi dari market saham sendiri waktu itu ya. Kebetulan. Nah dari saham sendiri semulus itukah prosesnya atau ada kejadian yang diingat sampai sekarang? Let's say udah dapat 100 ke 500, apakah semulus itu ke 1 miliar? Ada nggak momen-momen tertentu kena position yang salah dan harus ambil decision untuk let's say cutting the position atau dibiarin floating gitu, itu ada nggak? Banyak. Banyak ya? Banyak. Karena tadi, makanya kita di sini yang tadi udah dibicarakan Bu Andri bahwa ya level kita memang nggak setinggi orang-orang yang dapat akses tadi kan. Tentu kita learning by doing, yang ngelihat tadi uang sekolah mau nggak mau kita buangin ke sana. Zaman dulu mungkin aku kena di mana ya yang paling gede tuh, entah Goto kalau nggak salah. Oh di Goto. Kan lagi gembor-gembornya dulu. Ternyata kan langsung. Ternyata direct impactnya tuh literally nggak nunggu setahun, nggak nunggu literally 3 bulan apa langsung. Oke. Aku akan stop main kayak gini. Kayak maksudnya yang orang bilang bagus, ternyata in reality market nggak. Mungkin juga. Yang Bro Andri juga dulu pernah sampaikan ya yang Crypto Manta, orang yang Manta. sampaikan bagus, in reality is not. Iya. Nah orang market tuh harus bisa melihat apa yang orang lain tidak bisa lihat. Betul. Dan itu susahnya. Memang seperti itu keadaan di market ya. Jadi apa yang kamu suka belum tentu cuan juga. Back then aku bahas Manta overvalue itu satu Indonesia Raya Pak. Betul. Yang nyerang. Sekarang kejadiannya. Aku masih inget kok ada satu influencer lah bahas Manta. Dan dia ngomong dia entry. Terus gue bilang kayaknya Manta tuh waktu itu entah order block atau $2,1. 2,1 dolar. Gue bilang itu kalau tembus better out, gue bilang gitu. Karena dia teman dekatku juga influencer kan. Enggak kata dia. Ini harus di hold kata dia. Maksudnya ini masih Udah jadi berapa sekarang nggak tahu. Banyak yang kemakan sih di Manta. Dan dia nge-share kok itu ruginya berapa di konten. Itu aku padahal nge-remind $2,1 mending jangan dilanjutin gitu. Karena bahaya banget kan. Manta kan naiknya begini terus dia konsolid minor. Terus di situ udah out aja. Ya seperti itulah kondisi di market ya. Cukup menarik. Jadi sekarang aktifnya di forex banget ya atau masih di saham? Nah ini buat yang belum tahu, meskipun aku sering bahasnya forex ya, karena memang yang paling cepat gain money itu memang market yang 2 arah kan. Betul. Cepet kita konotasinya cepet ya. Tapi untuk alokasi yang sedang aku lakukan sekarang itu justru yang paling rendah secara persentasi. Di forex? Di 2 arah itu, entah crypto di forex. Pokoknya 2 arah itu paling kecil. Ya let's say aja kalau sekarang itu kalau sekarang banget itu di 8-7% dari yang total semuanya. Jadi ya itu paling kecil Pak. Kenapa dulu kita bahasnya kenapa? Karena mungkin ada orang, makanya balik lagi, lu tuh sebelum ke market lu tanya ilmu lu seberapa dalam, ilmu lu setinggi apa gitu. Karena aku sadar di gua ini yang sekarang, meskipun mungkin teman-teman sudah ngelihat gimana kita proses nyari duit di market, gua masih tidak terlalu percaya untuk ini industri yang ini ya, yang 2 arah ini tidak ada jaminan untuk kita tidak kehilangan uang. Betul. Itu doang. Yang aku tahu cuman itu. Tapi bisa nggak dapat duit? Bisa Pak. Kita mungkin Bu Ranti sering buktikan juga, aku sering buktikan juga bisa dapat duit. Tapi keamanan jaminannya untuk kita, let's say tembak di bawah 1 M ya udahlah gitu kan, mungkin cuman berapa persen. Untuk tembak di atas itu kayaknya sekali on one posisi susah Pak. Kayaknya harus mikir deh. Iya betul. Jadi kalau aku sendiri di forex juga sangat-sangat kecil lah. Kalau kita tembak miliaran di forex takutnya nggak bisa withdrawal atau lain-lain sebagainya juga kan. Itu yang cukup ngeri sih memang. Aku buka-bukaan aja soalnya, meskipun aku kadang kolaborasi sama apps forex, apps crypto. Karena kita ngomong buka-bukaan aja. Ketika memang kita kolaborasi kita harus ngomong ya ini bukan jadi jaminan untuk teman-teman itu dapat duit gitu. Maksudnya tidak ada, makanya selalu coba dulu pakai duit kecil, coba rasain. Karena memang di sisi lain kita juga kurang berani untuk satu posisi take langsung let's say puluhan M gitu.
konotasinya kan ketika aku punya ilmu, Bro Andri punya ilmu, ya kita bisa langsung tahu arahnya entah dia naik atau turun gitu kan. Dengan stop loss yang sudah kita ukur. Kan ya udah tinggal gede-gedean size aja harusnya. Logically kan. Ngapain gue ambil sehari satu lebih baik sebulan satu posisi tembak di situ. Dengan posisi size yang lebih besar. Gitu kayak, oh ternyata aku mungkin gak tahu ya Andre 10 tahun lagi. Kalau sekarang Andre masih mengedepankan itu. Yang namanya, yuk risking my money it's more important daripada mikirin seberapa growth dan gedenya gue dapat dari situ. Setuju. Jadi itu sebetulnya mindset yang benar juga teman-teman. Dimana kita kalau bisa ambil position tuh mikirin resiko dulu. Berbeda dengan orang-orang yang di TikTok dan lain sebagainya itu, wah seberapa banyak yang bisa aku dapatin nih. Padahal waktu dia dalam kondisi floating loss juga nggak bakalan siap juga gitu loh. Menarik. Jadi saat ini berarti portfolio allocation di derivative market ya. Bisa kita bilang forex crypto cuman kayak 8% berarti ya. 8%. Sangat kecil. Paling gede di? Sekarang lagi di saham Indo. Lagi di saham Indo. Selain itu ada lagi ya alokasi portofolio. Bagaimana Bro Andre Rizky manage portofolio $1 juta nih? Sebenarnya kalau dari porto $1 juta itu memang ya masukin, ini yang public ya. Yang public itu aku masukin full di stock market. Stock market. Karena kemarin tuh ada yang lagi kita ikutin tuh ada S&P 500 yang ya MSCR, PTRO dan kawan-kawan. PTRO saham Indo. PLTR apa ya namanya. Pokoknya ada 2 saham itu yang lagi kita incer. Dan udah pada hitting di ATH level, jadi ya udah kita out. Sebenarnya Bitcoin juga udah kita out, udah ke limit juga. Banyak yang nanya kan, pasti asking Bro Andre juga Bitcoin gimana, karena orang tuh rata-rata nanyanya itu pas sudah naik pasti, dan nanyanya gimana. Iya, gimana, apa boleh sekarang gitu. Kalian tuh punya kebiasaan yang nggak tahu ya kenapa itu selalu terulang. Lu di financial market kan tadi lu harus melihat apa yang orang lain tidak lihat. Berarti lu harus ngelihat sebelum dia naik ini, lu harus lihat. Pas udah naik lu harus cuekin, harusnya gitu. Kebanyakan orang enggak, pas udah naik itu baru. Contoh yang mungkin yang gamblang aja, Manta yang udah naik kenceng waktu itu langsung ramai banget kayak shit man. Udah naik, karena dari dulu itu ini doang pengen aku tekanin, yang udah naik atau udah turun jangan coba-coba ya, meskipun kita belajar following the trend. Trend itu beda dengan area yang tiba-tiba naik ya. Trend itu jelas ada strukturnya. Kalau yang direct naik gitu, it's something wrong. Pasti aku punya kayak gitu. Something wrong. Ya back then kan sebetulnya listing di launch pool aja, terus FDF dan lain sebagainya. Kalau kita bahas industrinya mungkin fundamentalnya ya itu jelek banget lah. Dan terbukti kan gitu. Menarik. Jadi sekarang paling gede di saham. What next nih dari Bro Andre Rizky nih? Sekarang kan $1 juta mungkin bukan angka yang kecil juga, apalagi buat kita yang lagi di desa dan lain sebagainya. Apa selanjutnya? Untuk selanjutnya kalau ngomongin concern di financial market, mungkin aku akan, ya kemarin aku ngomong aku nunggu IHSG ATH dan sekarang udah terjadi, dia udah ATH di 8.000-an sekian. Tapi satu, bankingnya belum gerak. Nah itu yang aku notice, pasti aku tembak di situ. BRI masih 4.000-an ya. Kalian itu harusnya ketika ngelihat chance ini, itu kalian ngelihat chance bahwa, men kapan lagi terjadi indeksnya udah ATH, bankingnya, biasanya banking sama indeks itu pasti linear gitu. Nah ini belum terjadi. Plus kalau kita back then di The Fed suku bunga, BI suku bunga, ini masih level peak. Memang sudah turun, tapi turunnya tuh benar-benar cuman berapa sekian persen basis point. Literally ini baru mau turun. Nah korelasinya apa? Ya ketika itu diturunkan otomatis performance dari banking ini akan cukup menarik banget gitu. Apalagi kalau kita ngomongin Bitcoin, ngomongin Ethereum, itu udah ke limit gerak naiknya. Memang lagi naik, cuman udah mulai ke limit. Seperti biasa, kalau dia udah naik, jangan coba entry in the top level. Kalau di spot market ya kita ngomonginnya. Karena aku akan nyari mana yang belum outperform ini mana. Nah mungkin aku next akan tembak ke situ jelas ya, karena tadi tidak linear tadi. Kemudian kalau itu mungkin udah kelar, I don't think so ya. Kalau bearish market di Bitcoin, I don't think so apakah ada atau tidak. Masih debatable sih, di cycle, di difference dan lain sebagainya. Cuman kan kondisi ekonomi global sekarang cukup menarik ya, di mana pemotongan suku bunga bakal terjadi beberapa bulan ke depan ya, September, Desember, terus 2024 kalau kita baca di economic projection ada 4 kali rate cut juga. Jadi 2026 kayaknya sepertinya masih lanjut, cuman kita belum tahu juga kan geopolitik yang sedang terjadi bagaimana. Banyak orang bilang ini bakal bear, udah tunggu tabung aja. I don't think, I mean like ini lagi beda cycle-nya.
Beda kalau kita ngomongin tahun kemarin kan ya udah tinggal nunggu cut rate-nya itu bisa dilakukan, terus ini akan terbang Bitcoinnya gitu kan. Lagi di tinggi-tinggian. Tapi sekarang beda men. Gameplaynya bukan lagi retail. Gameplaynya literally all about the institutional. Jadi yakin dia mau sebuah aset yang dia hold itu turun sedalam itu? I don't think so. Yeah. Itu doang logika paling dasar. Nah untuk nextnya mungkin setelah tadi yang mungkin aku tembak di banking, mungkin aku akan kebingungan pasti yang pertama karena again harus adaptasi ya karena kita nggak bisa lihat segampang itu untuk muter duit. Kalau secara mapping mungkin termudah ya udah banking terus ke Bitcoin ada bearish cycle nanti kena kemudian kita akan coba lipat gandakan dari situ. Cukup 2 momen itu aja udah pasti bisa kali 2 kali 3 dari apa yang punya sekarang. Tapi kan again nggak segampang itu nantinya. Tapi yang aku notice itu nanti mungkin lihat lagi S&P 500 nanti respon terhadap cut rate the Fed itu seperti apa. Jadi kalian tuh sebelum invest itu lihat besarnya dulu Pak. Kayak indeksnya kah. Kalau mau ke kripto ya lihat Bitcoinnya kah, USDT dominansnya kah gitu kalau mau lihat altcoin. Jadi at least besarnya dulu kalian perhatikan, makronya dulu. Jangan terfokus ke time frame yang direct gitu. Kayak langsung 15 menit, 5 menit, 1 menit bahkan ya kalau di forex kayak what man? Lu apa yang bisa lu lihat dari itu? Mau ngapain? Kayak kadang wah yaudah kalau ada orang yang kayak gitu ya udah cukup tahu aja karena memang ya waktu akan jawab gitu. Kamu percaya itu performance nanti waktu yang jawab gimana performance itu bekerja. Karena let's show it. Market itu adil banget pokoknya. Yep. Kalau melihat pembicaraan kita tadi ya, jadi aku lihat nih Bro Andri Rizky ini risk appetite-nya konservatif dan moderate banget nih. Betul. Penerapan apa yang diambil Bro Andri Rizky ini dalam menentukan saham, coins atau pairs apa yang ditradingkan? Apa yang pertama kali dilihat? Oke, good. Oke, ini pertanyaannya mulai agak ke level yang cukup tinggi ya. Mulai asik gitu. Kita akan starting dari saham dulu. Yang pertama saham pasti ada industri kan. Industri pasti ada banking, ada batu bara, ada anggaplah properti gitu. Biasanya yang paling peka terhadap pergerakan indeks pasti dari sektor batu bara dulu. Pasti paling peka. Dari money flow-nya kita lihat, dari ya barang kering atau barang basah kita lihat biasa gitu. Nah kalau aku ngomong di depan kamera kayak gini dan public portonya udah ada ya itu literally tembaknya yang aman-aman. Itu aku nggak avoid untuk pembahasan yang terlalu beresiko. Karena aku yakin ilmu yang mungkin aku sampaikan itu tidak menggambarkan apa yang semuanya terjadi gitu. Bener-bener ya ini ilmunya gitu ibarat 1 tambah 1 keluarnya 2. Tapi begitu lu ke market itu bisa tambah 1 bisa minus 1 bisa plus 3 gitu. Literally a lot of agenda di dalamnya. Dan lu tidak semudah itu untuk ngekor orang nyari duit gitu kan. Kita ngekor doang kan kalau orang awam gini. Orang duitnya kecil gini literally cuma ngekor apa yang orang sedang lakukan. Dan orang tidak mungkin dikasih kenyamanan senyaman itu. Gitu. Lu harus tahu itu. Makanya ketika gua melihat sebuah instrumen, gua akan ngelihat capsnya yang gede dulu aja deh. Lagi sedang apa, terus gua compare ke indeksnya. That's it. Itu yang selama ini gue secara konservatif ya. Yang bener-bener paling aman banget itu. Yang at least dulu tuh gue buta banget gue harus masukin kemana udah 2 itu aja. Capsnya yang terbesar ambil indeksnya yang gimana lagi geraknya. Itu lu compare dan lu coba lihat dari historical performance tariklah 5 tahun 10 tahun ke belakang. Korelasinya apa? Dia ini naik terus dia ngapain? Dia ini turun terus dia ini ngapain? Coba ambil korelasi di situ. Terus tambahin deh 1 topik. Suku bunga kayak. Tambahin 1 topik lagi, inflasi kayak gitu. Udah itu cukup, udah nge-research semuanya harusnya dari pergerakan itu. Menarik. Bagaimana thought proses dalam pengambilan keputusan satu saham pun sejauh itu ya. Betul. Menarik. Untuk allocation tembaknya sendiri biasanya langsung lump sum kah atau masuk perlahan? Kalau dalam penerapan risk per trade-nya kah atau lain sebagainya? Kalau kita kan mainnya long run jelas ya. Kalau buy cycle gitu mainnya sangat panjang. Dan aku percaya orang yang main invest kayak gini, ketika dia kehabisan cash, dia adalah manusia terbodoh di muka bumi ini. Itu. Jadi again, ketika lu udah direct yang tadi nge-research itu performance lu itu coba dilihat jangan yang langsung naik gini. At least ngelihat aja kayak sebuah grafik yang pelan-pelan. Kita nggak tahu literally kita ini meskipun kita udah research A, B, C, kita nggak tahu agenda apa kan. Nah at least dengan adanya cash,
lu bisa gerak Pak. Betul. At least aku biasanya tembaknya pasti starting awamku tidak pernah lebih dari 15%. Pasti. Yang aku nembak awal. 10%, anggaplah 12% gitu. Pasti tidak lebih dari 15 gitu. Setelah itu baru aku lihat responnya. Ya ngelihat responnya bukan semenit ya. Ngelihat responnya literally dalam keputusan A mungkin The Fed ngeluarin apa, lihat responnya gimana. Oh responnya bagus, baru masuk lagi. Baru nambah. Jadi dari buy cycling either per kuartal deh. Kalau kamu nggak tahu buy cycle per kuartalnya itu ada respon apa. Itu lu bisa pelan dari situ. Makanya jangan kehabisan dulu. Karena susah Pak kalau udah kehabisan. Cash tuh ibarat lu nemu ini menarik, lu udah tembak di atas, terus dia turun, terus ngongong di bawah. Iya, karena seberapa banyak confidence kita, pasti ada ruang untuk error dan gagal juga. Sangat ada. Menarik. Misal nih, Bro Andre di reset ya, dari nol, tapi dengan knowledge yang dimiliki sekarang, apa yang Bro Andre lakukan dalam 30-60 hari ke depan untuk dapetin ya let's say 100 juta pertama deh. Oke. Wah, main game nih kita. Soal di riset nih dari nol. Atau let's say dari ya 10 juta lah. Kita kan audience mungkin ya majority baru puluhan juta ya. Kalau Bro Andre dalam position audience kita sekarang nih ya di riset networknya, tapi ilmunya masih ada, tapi untuk koneksi nggak ada. Apa yang bakal dilakukan untuk dapetin 100 juta pertama? Oke. Dan seberapa lama deh, jangan kayak 60 atau 30 hari gitu. Oke. Dengan uang 10 juta di tahun ini ya, di tahun 2025 bulan Agustus ya, aku akan ngapain? 10 juta, jelas aku akan bagi dulu. Nggak, aku langsung masuk di satu hal. Banyak orang bilang ya lu concentrate di satu instrumen kalau lu mau cepet naiknya gitu. Dengan ilmu gua sekarang itu aku setuju. Tapi concentrate di sini lu harus lihat concentrate-nya ke arah mana. Kalau gua pasti gua akan tembak dulu at least 60-50% jelas ke banking, gua biarin dulu. Yang penting gua ada narasi, ada duit nambah. Itu dulu yang penting. Ya aku tembak di situ yang aman, baru sisanya 4 juta lah. 4 juta sisanya baru aku main dua arah jelas. Aku akan langsung ke situ. Aku akan pasang risk percentage tidak lebih dari 10%. Biasanya aku 3%. Karena mau gak mau modalku sangat kecil, gedein. Biar performance-nya bisa naik. Ada waktunya minus, gue tinggal lihat saham. Ada waktunya gue profit, berarti ngedobelin si saham. Jadi fokusku gedein si saham tadi. Dapat profit, lempar ke saham. Profit, lempar ke saham. Karena sekarang ini literally udah outperform semua. Aset instrumen apapun. 10 juta kita harus gerak kemana gak tahu juga. Betul. Mau gerak ke properti dapat apa? Mau gerak ke memang yang lagi diskon itu jelas properti kalau sekarang ini karena suku bunganya lagi tinggi kan, semua orang pada kesusahan lah untuk melunasi apa yang seharusnya dia lakukan, cuman nggak bisa kan. Nah akhirnya kita paling realistis itu sudah agak gedein resiko di yang dua arah. Jelas aku tembakin di forex, yang kebetulan aku expertnya di forex ya, yang aku taunya di forex, memanfaatkan mungkin sekarang kalian bisa lihat indeks dolar itu literally dari awal Agustus awal banget tuh sekitar bulan 4 bulan 5 itu udah starting drop terus. Lagi turun, bahkan under 100 ya sekarang. Itu gue tembak XAU. Tembak XAU untuk korelasi sebaliknya. Kan dia kan ketika memang itu menandakan turun, berarti kan it means stable asetnya akan coba. Nah aku tinggal cari area-area di XAU untuk terus ambil view buy. Literally aku akan fokus di view doang. Dan aku gak akan cek M15 enggak. Ketika aku kayak gitu aku akan lihat bigger view-nya dulu. Langsung aja daily, terus aku lihat entry di H1 30, terus aku lihat entryan di situ. Dan ya udah, that's it. Aku akan coba ngumpulin duit di situ, manfaatkan indeks dolar ini yang lagi drop. Nah, ini ketika kan drop banget nih, belum ada pemotongan The Fed, kan akan ada. Lu tinggal tungguin itu pemotongan terjadi, indeksnya akan coba starting untuk merubah strukturnya dia. Otomatis XAU kan terubah juga strukturnya. Nah, udah tinggal diikutin, cari posisi yang POV sell-nya di situ. POV dulu ya gitu. Menarik. Kira-kira berapa lama bro? Oh ya. Wah kalau berapa lamanya ke 100. Anggaplah sebulan gue bisa dapet dengan 4 juta. Kayaknya gue bisa deh 4 juta ke kapital ke 4 juta. Paling realistis aja ya. Dari saham gak usah diharapkan. Karena aku cuman butuh. Karena gini orang market dua arah itu butuh ngelihat sesuatu yang bagus ketika performanya lagi turun. Aku cuman butuh itu doang. Makanya kenapa gue butuh backup.
backup untuk ngelihat, anggaplah di forex ini 4 juta berarti minusnya 400.000 maksimal. Yep. Harusnya dengan duit 5 juta di saham itu akan ngekapital cukup lah untuk ngecover ini, yang minus ini. Jadi gue yang penting tenang dulu. Ketika tenang, gue akan bisa ambil let's say 4 juta sebagai high risk gue, arena high risk. Okay? Kemudian gue akan tembak ketika udah hitting dengan target profit yang gue tentukan, gue nggak bisa stop di sini. Kan kalau gue ngomong ketika lu udah SL, udah TP, lu stop gitu kan. Kalau gue harus meresiko, udah tahu nih mapping gue 10 juta ini sebagai area high risk gue. Atau ya kita sebutnya gameplay challenge lah. Itu gue akan coba terus-terusan nyari POV. Dengan satu piece, satu instrumen. Anggaplah gue let's say 400.000 ketemu di 1 juta gitu. Ya udah, setiap gua sehari gua harus dapat either hilang 400 atau dapat 1 juta. Menarik. Sehari dapat 1 juta atau hilang 400. Hilang 400 gua stop. Tapi profitnya nggak peduli ya. Literally aku nggak ada, kan misalnya sebulan lu udah kalau udah dapat segini stop ya. Kalau ini nggak. Hajar terus selama ada opportunity. Iya, selama itu maxnya 400.000 gua baru stop. Max ketika gue entry, ketika hitting 400.000 udah stop dah. Oke, menarik. Coba kita lihat Instagram dulu nih bro. Tadi aku sempat share di IG story ya. Apakah ada pertanyaan-pertanyaan nih bro? Kalau kalkulasi 1 juta sehari, harusnya hitting 6 bulan sih. Paling jelek 6 banget bulan itu. ya. Paling jelek banget harusnya. Nih ada pertanyaan dari Putra ya bro ya. Jadi apa yang perlu dilakukan oleh newbie yang baru belajar forex untuk profit konsisten? Apa langkah awal apa yang perlu dilakukan? Langkah awal yang pertama pasti ketika lu terjun ke dunia forex, oke, kita harus samakan perspektif dulu ya. Profit konsisten itu tidak sama dengan profit terus. Yep. Tidak sama. Ketika lu ngomongin profit konsisten, lu harus tahu ada angka rata-rata. Ketika lu win dikurangi ketika lu loss sama dengan plus gitu kan. Dalam sebulan. Makanya tadi ketika gue dikasih challenge, gue akan kunci loss ya dulu. Nah, ketika lu masih baru mau dan pengen profit konsisten, tugas pertama lu adalah ketika lu enter the game, lu tahu downside yang lu akan ambil. Kebanyakan orang gak siap. Orang bodoh manapun disuruh trading dan profit, dia akan jadi cerdas di mata orang. Tapi coba lihat gameplay trader ketika view yang dia lakukan tidak jalan. Yep. Itu akan terlihat kualitas tradernya di situ. Jadi orang yang di market ini yang gue tahu itu adalah orang yang berkualitas ketika view-nya tidak sesuai. That's it. Jadi lu akan prepare sebelum profit konsisten, lu prepare downside-nya gimana ketika view gue ini bermasalah, itu gue treatmentnya gimana. Itu udah cukup harusnya. Profitnya belakangan lah. Yang penting enter the game, max gini, view lu sesuai tidak sesuai, bodo amat. Yang penting udah tahu maksimum out-nya situ. Harusnya itu udah aman. Berarti lagi-lagi siapin resikonya terlebih dahulu supaya psikologis kalian tuh siap jika terjadi loss. Karena banyak orang tuh ketika trading kenapa cek HP itu gara-gara resiko yang diatur tuh di atas dari yang dia harusnya lakukan. Betul, setuju. Iya, itu kebanyakan dari sekarang. Oke, mungkin kata-kata penutup bro, apa yang ingin disampaikan kepada audiens kita nih? Pesan apa yang ingin disampaikan? Silakan. Mungkin semoga dengan adanya kayak gini ya, maksudnya yang Bro Andre lakukan, yang kita juga lakukan di industri ini, terbangunlah sisi positif dari yang seharusnya terjadi, yang memang kita pengen. Ini nggak susah kok industri ini, meskipun ya kita tahu starting pointnya Bro Andri, mungkin aku, itu dari ya anggaplah dari nothing gitu. Dari yang 20.000 aja harus nyari. Nah, come on man, ada yang bener di industri ini, ada yang ngajarin cara bagus. Stop lah dijual dengan kepentingan-kepentingan yang tidak seharusnya dilakukan. Yang mungkin cepat dapat gitu. Ya memang kita bisa. Kalau kita berdua suruh cepat dapat bisa, kita kasih tunjuk, janjiin, kita trading langsung di sini kita cepat dapat bisa. Tapi kita tahu ketika teman-teman masih awal banget yang tadi nyari makan susah, kerja harus 9 to 5, sayang duitnya dibuang-buang cuman gara-gara ilmu kalian yang belum mencukupi. Kayak sayang aja gitu. Jadi come on, kita udah sediakan apa yang seharusnya teman-teman lakukan. Sadarlah ketika teman-teman di level mana sekarang ini berada.
Mantap, thank you banget. Ini W ya, Bro Andre Rizky, banyak banget daging yang kita dapatkan pada hari ini. Thank you bro, udah coming di podcast One Talk kita. See you on the next video, bye-bye.